Shalom adik-adik. Puji Tuhan kita bertemu kembali dengan Kak Panca. Apa kabar kalian semua? Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik ya, kita semuanya sehat. Yuk kita mau dengar firman Tuhan yuk. Udah siap Alkitabnya? Oke, kita mau buka Alkitab kita di dalam Matius 4 ayat 18 sampai 22. Matius 4 ayat 18 sampai 22. Sudah siap? Kita baca ya. 2, 3. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka adalah penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti dia. Dari sana Yesus meneruskan perjalanan dan melihat dua orang bersaudara yang lain, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Puji Tuhan. Nah adik-adik, kapan firman Tuhan hari ini Kak Panca beri tema Yesus memanggil murid-muridnya. Adik-adik, siapa di sini yang suka mencari ikan dengan cara memancing? Oh ada. Dijaring. Pakai jaringan kecil atau pakai wadah apa gitu ya buat ambil ikan. Oh atau yang pergi ke danau yang luas ya adik-adik ya. Yang luas atau ke sungai yang luas gitu ya. Pakai apa? Pakai jala. Supaya apa berarti kayak gitu kalau pakai jala? Oh supaya hasilnya banyak ya, tidak sedikit, tidak banyak, hasilnya banyak dan dapat ikan yang gede-gede, yang besar-besar ikannya. Nah adik-adik, tadi kita udah baca ya di dalam Matius 4 ayat 18 sampai 22 tadi dikatakan apa? Ketika Yesus sedang menyusuri danau Galilea, berjalan di pinggir danau, ya. Tuhan Yesus melihat ya ada siapa di situ namanya? Simon Petrus dan Yohanes. Ya Simon Petrus ya, atau kalau biasa kita kenal namanya Petrus ya. Simon Petrus dan Yohanes sedang menjalai ikan ya. Nah, di danau Galilea. Ketika Tuhan Yesus melihat mereka, Tuhan Yesus panggil tuh mereka. Simon Petrus, Yohanes, sini ikut aku. Nah ya, mungkin kalau Kak Panca panggil adik-adik, Noel, Dev, sini ikut Kak Panca yuk. Gitu. Nah kayak gitu kayak kira-kira seperti itu ya adik-adik ya. Nah ketika mereka sedang menjala ikan, Tuhan Yesus lihat mereka, si Simon Petrus dan Andreas ini dipanggil sama Tuhan Yesus. Simon Petrus, Andreas, sini ikut aku. Nah, kemudian apa respon mereka adik-adik? Responnya si Petrus sama Andreas, cuek, acuh, wah gak tahu lagi cari ikan apa Tuhan ini. Apa seperti itu? Enggak adik-adik ya. Kita bersyukur puji Tuhan. Tuhan memberitakan hal yang baik dan benar. Mereka merespon panggilan Tuhan. Ya, mereka tidak hanya merespon biasa, tetapi mereka dengan cara apa respon mereka? Melakukan bertindak sesuai panggilan itu. Ya, mereka berjalan menuju kepada Tuhan Yesus. Meninggalkan jaringnya, meninggalkan jalannya untuk berjalan mengikuti Tuhan Yesus. Nah, siapa di sini adik-adik yang di rumah atau dimanapun kalian sedang berada saat ini yang susah sekali dipanggil sama mama papa? Dipanggil ya. Selin, dipanggil ya. Siapa lagi? Feeling, makanya begitu ya. Queen, umpamanya tapi enggak ya. Dipanggil enggak mau dengar. Ah, mama nih lagi asik main ya, lagi asik WA sama temen nih, lagi asik nonton, lagi asik main game ya. Enggak adik-adik ya, itu ada tapi bukan anak-anak Antukia
Tebet ya ada, tapi anak-anak lain yang kita nggak kenal ya kayaknya ya. Nah tapi puji Tuhan anak-anak Antigua Tebet kalau dipanggil mama papa langsung siap mama, siap papi, siap mami, siap mama. Wah, siap-siap mau melakukan apa yang akan ditugaskan oleh orang tua. Puji Tuhan. Sama ya berarti ya. Sama dengan si Petrus sama Andreas ini ya. Mereka ketika mereka dipanggil, Simon Petrus, Andreas ini, ikut aku. Kata Tuhan Yesus. Mereka langsung taruh jalannya. Ikut Tuhan Yesus. Lagi. Kita lanjut. Setelah itu siapa lagi yang dipanggil? Namanya tadi siapa? Di ayat berapa? Ayat 20? Ya, ada 20, 21. Ada siapa di situ namanya? Iya betul, Yakobus dan Yohanes. Ya, di situ juga ada satu orang lagi siapa? Ada Bapak Zebedeus, yaitu bapaknya atau papanya Yakobus anak Zebedeus dikatakan, ya. Di situ ada Bapak Zebedeus sedang rapi-rapi, mungkin udah selesai adik-adik ya. Ya. Siapa Yakobus sama Yohanes dipanggil juga, Yakobus, Yohanes, sini ikut aku. Ketika mereka mendengar itu, mereka juga mengikuti Yesus. Mungkin berpamit dulu, Papa, aku pergi ya, aku mau bersama dengan Tuhan Yesus. Ya seperti itu. Nah akhirnya mereka juga pergi. Mereka juga merespon hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Petrus dan Andreas. Mereka merespon si Yakobus dan Yohanes merespon panggilan Tuhan Yesus dengan cara mengikuti Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sampai di sini kita bisa belajar adik-adik ya. Kenapa sih Tuhan Yesus kok panggil orang gitu ya, panggil anak-anak muda mungkin seperti itu ya. Kok Tuhan Yesus panggil orang untuk mengikuti dia? Panggil siapa tadi itu? Panggil Andreas, panggil Petrus, panggil si Yakobus, panggil Yohanes untuk ikut Tuhan Yesus. Emang Tuhan Yesus mau ngapain sama mereka berempat ini? Mau diajak ngobrol? Mau diajak rumpi-rumpi? Hah? Nggak boleh ya. Anak Tuhan nggak boleh rumpi-rumpi, gosip-gosip. Kalau ada yang salah, tegur dengan kasih ya. Kalau ada yang nggak cocok, tanyakan. Nggak boleh ya anak sekolah minggu terutama ya. Anak sekolah minggu nggak boleh. Kalau tidak melihat langsung kejadiannya, tiba-tiba menceritakan si A itu begini. Iya tuh dibela begini. Tidak boleh. Ya, kasihan nanti. Ya kalau dia masih melakukan hal yang jelek. Kalau tidak akan berdampak tidak baik. Si A nggak jadi mau ke gereja ya kan. Jadi dia akan berpikiran negatif kalau teman-teman gereja itu suka membuli atau apapun. Tidak boleh adik-adik ya. Kita pikirkan dampaknya. Ya, dengan apa yang kita lakukan nggak boleh. Sama Tuhan Yesus juga ajar kita. Tuhan Yesus panggil 4 orang yang pertama ini siapa tadi? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, anak Zebedeus dan Yohanes, bukan untuk diajak bercerita yang tidak ya, enggak adik-adik, tetapi dipanggil untuk melakukan tugas. Tuhan Yesus kalau memanggil seseorang berarti Tuhan Yesus punya apa? Tujuan. Benar, ada pinter. Anak Antioquia pinter. Punya tujuan untuk orang itu melakukan yang Tuhan kehendaki. Adik-adik pintar ya, punya tujuan. Jadi Tuhan Yesus ketika memanggil murid-muridnya nggak cuma asal panggil adik-adik ya, mau diajak ngapain ya, aduh bingung mau diapain ya, mau diajak jajan enggak ya adik-adik ya, atau mereka mau diajak jalan-jalan, tidak adik-adik ya.
Tidak, tapi Tuhan Yesus punya tujuan yang jauh lebih besar, ya. Apa sih tujuan itu? Kalau tadi kita baca, kamu akan kujadikan penjala apa? Manusia. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Wah, jala manusia gimana caranya? Ya, jala ikan aku tahu Kak Panca. Kalau jala ikan itu kita pakai jala yang besar, ya, terus kita lempar ke tengah-tengah itu yang jauh cara lemparnya supaya dapat ikan yang banyak. Terus kalau jala manusia gitu Kak, ada keramaian, terus kita lempar itu jala itu di rame-rame orang itu Kak, supaya orangnya kejaring. Tidak ada dia, tidak begitu. Nanti sakit semua nanti orang-orangnya kena jala ya. Nah, tetapi maksudnya aku jadikan penjala manusia adalah mereka si murid Tuhan Yesus ini dijadikan murid-murid yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tentang apa Kak firman Tuhannya? Tentang keselamatan. Tentang Tuhan yang akan menghapuskan dosa manusia. Itu maksudnya. Tujuan Tuhan adalah itu. Tujuan yang besar yang akan membawa manusia ke dalam pertobatan. Mau percaya, mau mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Itulah tujuan Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Nah, adik-adik, itu baru yang apa? Baru 4 murid yang Tuhan panggil. Ada berapa sih murid Tuhan Yesus? Berapa? Hah? Ada 6. Siapa bilang 6? Oh, enggak ada. Pinter. Ada berapa? Betul, ye. Adik-adik betul pinter semua. Ada 12. Puji Tuhan. Ya. Kemarin sudah lomba-lomba ya. Sempat kita lomba. Adik-adik tahu ya. Ada yang juara ya. Tahulah murid Tuhan Yesus ada berapa. Ya, di kapalnya baru sampaikan yang cuma 4 aja. Karena yang disampaikan bukan yang hari ini Kak Sabah sampaikan bukan jumlah murid Tuhan yang di Tuhan Yesus panggil, tetapi hanya baru 4 saja yang Tuhan Yesus panggil karena Tuhan Yesus mau menunjukkan apa? Tujuannya memanggil mereka, yaitu untuk tadi Kak bilang apa? Memberitakan kabar keselamatan, ya, penebusan dosa. Banyak orang yang dimenangkan ya, percaya kepada Tuhan Yesus. Begitu pula dengan kita. Kak, kalau aku gimana dong caranya aku supaya orang lain percaya kepada Tuhan Yesus, Kak? Kalau ada keluargaku atau saudaraku, Kak, atau temanku, mereka belum percaya loh, Kak. Ya, bahkan ada yang meninggalkan Tuhan Yesus juga. Gimana caranya, Kak? Apa aku harus bawa Alkitab terus bilang, kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau tidak percaya kamu nanti masuk neraka. Begitu. Tidak, adik-adik ya, tidak usah seperti itu. Ya, gak usah jauh-jauh seperti itu. Cukup melalui apa? Sikap hati kita, sikap hidup kita. Ya, kita firman Tuhan dikatakan juga kita adalah suratan Injil yang terbuka. Kita adalah kitab-kitab yang terbuka. Yaitu apa maksudnya? Yaitu Tuhan Yesus, orang akan bisa melihat kita, ya, melihat Tuhan Yesus melalui diri kita. Orang bisa juga percaya kepada Tuhan Yesus melalui diri kita. Bahkan jangan salah, bahkan ada orang pun yang tidak akan percaya kepada Tuhan Yesus juga melalui kita. Bahaya nggak adik-adik? Adik-adik pilih mana? Orang melihat kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus atau orang melihat kita bisa tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Pilih yang mana? Pilih yang pertama ya, orang melihat kita dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, bukan cuma dilihat, wih ada Tuhan Yesus, tidak ada. Tapi apa? Melalui apa? Pertama apa? Perkataan. Tadi di awal-awal apa aja sudah singgung. Kita tidak boleh bicara sembarangan tentang seseorang. Kalau kita tidak tahu yang sebenarnya, itu ya akan berdampak tidak baik ya adik ya. Yang kedua, melalui apa? Sikap ya. Kita nggak boleh gitu, nggak boleh ya.
atau cuek. Wah, cuek boleh nggak ya? Nggak boleh ya, gitu ya. Sedapat-dapatnya Tuhan Yesus bilang apa? Damai itu ada padamu, ya kita kerjakan gitu. Ya jadi ya, kita nggak boleh omong kasar juga nggak boleh ya. Perkataannya harus perkataan-perkataan yang baik yang keluar dari perbendaharaan kita. Cara kita berpakaian pun ya yang pantas. Ya jadi ya, berpakaian pun yang pantas. Ketika kita di gereja, ketika kita bersekolah, ketika kita bermain ya, ada tempatnya. Semua ada pakaian-pakaian yang kita kenakan pun harus sesuai tempat-tempat yang memang harus kita pakai. Orang akan melihat adik-adik tingkah laku kita. Ya, tingkah laku kita. Dari situ ketika kita perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita ya mencerminkan kasih kepada Kristus, niscaya semuanya akan baik dan orang akan melihat Tuhan dalam diri kita. Kita jadi contoh, jadi berkat buat teman-teman kita. Itu tujuan Tuhan. Ya, ketika Tuhan pilih, ya ketika Tuhan panggil kita, berarti kita harus jawab apa? Iya Tuhan. Ya, seperti Samuel ya. Ketika Tuhan panggil Samuel, iya Tuhan, ini aku. Sama, kita juga mau kayak gitu ya. Iya Tuhan, ini aku. Sama dengan murid-murid Tuhan Yesus juga ketika dipanggil, Andreas, Petrus, Yakobus, Yohanes, sini ikut aku, mari ikut aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Tidak mudah dan tidak gampang adik-adik. Itu akan sangat-sangat sulit dan sangat-sangat berat. Tetapi mereka berkata apa? Iya Tuhan, ini aku. Ya, sekalipun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tetapi murid Tuhan Yesus ini berkata, iya Tuhan, ini aku. Sekarang, siapa yang mau hidupnya dipakai sama Tuhan? Puji Tuhan. Kita semua mau ya hidup kita dipakai sama Tuhan. Berarti ketika Tuhan memanggil kita, ini Tuhan jawabnya, ini Tuhan, ini aku. Pakai aku sesuai kehendakmu. Nah adik-adik, Tuhan Yesus punya tujuan buat murid-muridnya. Tuhan Yesus juga punya tujuan buat hidup kita. Ketika kita dipanggil, kita bersyukur, berterima kasih. Itu adalah anugerah yang terindah dan terbesar, yang hebat buat kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur untuk setiap kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus sudah ajarkan kami. Tuhan Yesus sudah membuka rahasia dalam kehidupan kami semua. Mungkin ada guru-guru sekolah minggu yang mendengarkan. Bahkan terlebih buat adik-adik kami Tuhan. Rahasia terbesar yang sangat indah dalam kehidupan kami. Ketika Engkau mau memilih kami. Bukan kami memilih Engkau. Tetapi Engkau memilih kami, Engkau memanggil kami, seperti Engkau memanggil para murid-murid-Mu ya Bapa, untuk melakukan tugasmu yang agung ya Tuhan Yesus, untuk memberitakan kabar keselamatan yang daripadamu. Dengan caramu Tuhan, kami boleh memuliakan nama-Mu. Dengan caramu Tuhan, Engkau boleh pakai hidup kami sesuai dan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, buat setiap Tuhan pendengar atau yang melihat video YouTube kami Tuhan, biarlah semua diberkati, orang tua adik-adik semua diberkati, pekerjaan, keluarga besar Tuhan, adik-adik semua diberkati, sekolah adik-adik juga Tuhan Yesus berkati, dimanapun mereka berada, siapapun mereka yang menyaksikan YouTube Antioquia Kids ini Tuhan, semua ada dalam keberkatan yang daripadamu. Perlindungan penjagaan Tuhan Yesus terus menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berkata-kata, terus bekerjalah Allah Roh Kudus dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.